Halo Sobat Fakta Gokil Dunia dimanapun kamu berada, apa kabarmu? Jumpa lagi di channel Fakta Gokil Dunia. Beragam fakta dan informasi yang mungkin belum pernah kamu lihat dan dengar dari berbagai belahan dunia coba kami sajikan dengan menarik. Silakan di-subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari channel Fakta Gokil Dunia. Di salah satu pojok kota tepatnya Kensington, Philadelphia, Amerika Serikat, peredaran narkoba begitu maraknya. Banyak orang dengan santainya bertransaksi narkoba. Tampak seorang pria tua, sekitar 60-an, berjalan menyisir kota. Jerome, sang pria tua ini ternyata penjual jarum suntik untuk para pengguna heroin. Setiap beberapa meter berjalan, Jerome didatangi pembelinya, dan rata-rata anak muda. Dengan langkah gontai Jerome terus menyusuri jalanan di pinggiran kota yang tampak kotor dan sedikit kumuh. Menurut Jerome, di kawasan Kensington ini banyak orang mengonsumsi heroin di berbagai tempat, dari mulai abandominium istilah untuk kawasan yang tidak terurus dan populasinya rendah, hingga di tempat-tempat umum di kota. Tidak sulit bagi pihak polisi untuk mendapati para pengguna heroin. Ditengarai, peredaran heroin ini banyak disuplai oleh gangster di sebuah kawasan yang dipadati imigran terutama Hispanik. Di area ini, banyak pengedar yang siap menyediakan segala jenis narkoba. Di kawasan itu pula angka kejahatan dan kematian tetap tinggi. Salah satu anggota gangster mengungkapkan bagaimana cara kerja mereka dalam mengedarkan narkoba. Menurut Reece, ia mengatur 3 shift untuk anak buahnya dalam beroperasi. Dengan intensitas yang cukup tinggi, ia bisa mendulang sedikitnya $4.000 setiap minggunya. Reece memasok narkotika ke berbagai lapisan. Salah satu pangsa pasar potensial yang ia terus suplai adalah orang-orang yang bekerja di agen-agen pelayanan sosial. Menurut polisi setempat, para pengedar jalanan ini sangat licin, karena sulit melacak para pengedar yang berkeliaran. Seperti permainan kucing dan tikus, keberadaan mereka sulit dilacak. Jika diperbandingkan, para pengedar yang berafiliasi dengan kartel Meksiko dinilai lebih licin dengan kartel Kolombia. Sindikat heroin di Philadelphia juga selalu membuat terobosan. Setiap kali mereka meluncurkan produk heroin, mereka langsung merekrut para pecandu untuk mencicipi heroin yang mereka produksi. Mereka meminta para pecandu sebagai tester untuk memberikan penilaian terhadap produk tersebut sebelum produk heroin itu dilepas di jalanan. Karena itulah penegak hukum di Philadelphia harus bekerja ekstra keras untuk memberantas jaringan narkoba di wilayahnya. Karena geliat para sindikat di kawasan ini sudah begitu leluasanya meracuni warga. Pecandu narkoba terlihat memenuhi di jalan kota Kensington, tepatnya Philadelphia, bagian dari USA. Kehidupan yang cukup menyeramkan tersebut dalih kehidupan kebebasan. Narkoba terkenal dengan zat candunya yang sangat berbahaya bagi orang sudah kecanduan, sehingga sangat dilarang untuk coba-coba. Setiap harinya ada saja pencandu narkoba bertindak aneh seperti zombie. Akibat pengaruh heroin yang sangat buruk. Ditemukan di sana narkoba jenis heroin dikatakan lebih mudah didapatkan ketimbang mendapatkan bir atau minuman keras lainnya. Pecandu narkoba ini adalah pengangguran yang tak memiliki rumah.
hingga kejahatan kekerasan dan prostitusi yang legal di sana. Beberapa pencandu narkoba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menerima bantuan dari lembaga sosial, dan ada pula yang menjajakan diri sebagai pramuria dan tunasusila. Hasil dari yang didapatkan pun tetap saja dipergunakan untuk membeli narkoba dan heroin. Opioid juga menjadi penyebab kematian pencandu sebesar 80% di Philadelphia. Akibat banyaknya pencandu narkoba di Kensington, kini daerah ini diperingkatkan sebagai kota kejahatan pengaruh obat-obatan tertiga di Philadelphia, USA. Meskipun ada yang masih hidup, justru kota ini seperti kota zombie yang mana pencandu narkoba bertingkat laku aneh akibat pengaruh zat opioid yang merasuki ke saraf mereka. Selain efek kematian yang ditimbulkan, lingkungan yang kotor dan rawan kejahatan pencopetan menjadi hal biasa di sepanjang jalan kota Kensington. Untuk kehidupan sosialnya, kebanyakan pencandu hanya bertukar pengalaman penggunaan obat narkoba tersebut, serta berbincang-bincang seputar kehidupan kemiskinan yang dihadapi. Setiap negara pasti tak hanya berisi keindahan dan yang bagus-bagus saja. Baik di Indonesia ataupun luar Indonesia memiliki beberapa daerah yang tak begitu terurus. Kensington Avenue di North Philadelphia misalnya. Daerah ini dikenal sebagai tempat tinggal para pecandu narkoba dan pekerja seks komersial. Daerah ini disebut-sebut merupakan salah satu daerah paling berbahaya di sana. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Bahkan Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekadar ingin mengambil dokumentasi. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan.